nggak tahu, nggak ada kalian aku nggak tahu bisa sekuat ini apa enggak ya. Ya dengan vonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan vonis apapun itu, tahun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung sih untuk itu. Kayak kita mau diskusi dulu. Tapi harapan dari keluarga sendiri ini gimana? Harapannya keadilan untuk Dante tetap ada, karena aku yakin majelis hakim itu pasti mempunyai keadilan untuk kita semua, karena aku sangat berprinsip kalau majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia gitu loh. Jadi harusnya mereka tahu mana yang benar mana yang enggak, dan aku masih positive thinking pasti mereka kasih aku keadilan sih. Dan ini prosesnya pasti akan panjang karena ada banding. Mohon doanya aja dari teman-teman masyarakat, teman media dan semua. Itu sempat emosi karena dia minta Flashback yang bikin aku emosi tuh flashback, karena kan dibaca dari awal kan, dari awal aku merasa bersalah juga gitu loh. Kayak aku mikir harusnya aku gak usah gini gitu. Ya itu yang mereka nggak pernah tahu ya. Ya mereka minta, makanya aku bilang hukuman apapun itu tidak bisa mengembalikan nyawanya Dante gitu. Jadi ya aku harap, aku minta doanya aja dari kalian semua, teman-teman media. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan majelis hakim. Merek Hikvision model DS 7216 menyatakan terdakwa Yuda Arfandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pertama primair pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana di sidang. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor kepada pihak kolam renang Pondok Kelapa. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di dalam persidangan, atau melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang berdasarkan fakta-fakta persidangan, penasihat hukum terdakwa berpendapat oleh penuntut umum meskipun telah dimuat dalam berkas perkara penyidikan di perkara ini menjatuhkan putusan dengan amal sebagai berikut. Sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama primair junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004. Tepatnya 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Advokat Guru. Setelah mendengar nota pembelaan yang diajukan bahkan sampai menginjak-injak anak korban almarhum Dante, begitu juga kepada keluarga korban karena tidak direstui melangsungkan pernikahan, sampai mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arfandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah recorder DVR merek Hikvision model DS 7216 dikembalikan kepada pihak korban, pihak kolam renang Alam Tirtamas Pondok Kelapa Jakarta Timur melalui saksi Yohan Chandra. 1 lembar akta cerai dan seterusnya sampai dengan 2 lembar invoice medikal pasien atas nama R. Andante Khalid Pramudityo dari Rumah Sakit JWCC Asih Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2024 dikembalikan kepada saksi Raden Angger Dimas Setianto. 1 baju renang anak warna biru dan seterusnya sampai dengan 1 bundel catatan guru perihal perkembangan siswa per minggu atas nama Raden Andante Khalid Pramudityo dikembalikan kepada saksi Amara Tiasmara. 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 004 perihal pemakaman mendiang Raden Andante Khalid Pramudityo sampai dengan 1 bundel rekam medis nomor 0101-2050 tanggal 27 Januari 2024 atas nama anak X tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 handphone merek iPhone 13 mini dan seterusnya sampai dengan 1 kaos pendek merek Giordano warna putih dirampas untuk dimusnahkan. Potongan organ hepar berwarna kehitaman berat 15-20 gram hasil laboratorium dalam berkas dikembalikan kepada ahli Dr. Farah Primadani Kaurau SPFM. 6.
membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas 1 khusus pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami Immanuel SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Kuncoro SHMH dan Cita Cahyani Tias SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu Mariati SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri Sobrani Dinjar SHMH dan anggota tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh para penasihat hukumnya. Demikian yang terdakwa. Kita ambil Mbak. Mama dulu. Gak senyum-senyum ya lu ada. Gak punya hati. Gimana gak punya hati aja? Masih mau bantu. Tapi gak punya hati. Iya, Parah kita banget tahu. sih. Kita Masa kasasi, mau bantu? kita kasasi aja, kita lakukan. Lagi mbak. Sih banget tau nggak ada kalian, aku nggak tahu bisa sekuat ini apa enggak ya. Ya dengan vonis 20 tahun sebenarnya gini loh, dengan vonis apapun itu, apapun mau seumur hidup mau hukuman mati, itu nggak akan pernah bisa mengembalikan Dante lagi. Jadi dengan vonis itu tadi dan dia kita banding, gimana ya, aku juga agak bingung sih untuk itu. Kayak kita mau diskusi. Tapi harapan dari keluarga sendiri ini gimana? Harapannya keadilan untuk Dante tetap ada, karena aku yakin majelis hakim itu pasti mempunyai keadilan untuk kita semua, karena aku sangat berprinsip kalau majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia gitu loh. Jadi harusnya mereka tahu mana yang benar mana yang enggak, dan aku masih positive thinking pasti mereka kasih aku keadilan itu. Dan ini prosesnya pasti akan panjang karena ada banding. Mohon doanya aja dari teman-teman masyarakat, teman media dan semuanya. Kita sempat emosi karena dia minta Flashback yang bikin aku emosi itu flashback, karena kan dibaca dari awal kan. Nah, dari awal aku merasa bersalah juga gitu loh, kayak aku mikir harusnya aku gak usah gini gitu. Ya itu yang mereka nggak pernah tahu ya. Ya mereka minta, makanya aku bilang hukuman apapun itu tidak bisa mengembalikan nyawanya Dante gitu. Jadi ya aku harap, aku minta doanya aja dari kalian semua teman-teman media.